Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, marilah kita buka renungan kita dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 789 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, membolehkan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terkhusus pada pagi hari ini, Tuhan menyertai hidup kami melewati malam yang indah, menjadi pergumulan yang indah dalam kehidupan kami sebelum kami melakukan aktivitas kami. Biarlah satu hari ini kami disertai oleh firman Tuhan. Melalui firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, mampukan kami Tuhan untuk lebih mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada hari ini Jumat tanggal 9 April 2021 tertulis di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 21. Saya coba membaca mulai ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita haruslah mengakui bahwa dunia memandang salib sebagai hal yang rendah, sedangkan surga memandang salib sebagai hal yang paling mulia. Pikiran duniawi memandang penjara Paulus sebagai sesuatu yang hina, sedangkan pikiran surgawi memandang sengsara penjara seperti yang Paulus alami sebagai jalan salib yang begitu mulia. Lebih jauh lagi, pikiran surgawi melihat kehinaan tubuh dan penderitaan yang dialami dunia sebagai sesuatu yang akan diubah menjadi kemuliaan di dalam kuasa kebangkitan daripada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah, kerajaan surga. Sudah tentu pernyataan Rasul Paulus ini sangatlah teologis dan luar biasa, karena secara faktual dan realistis kita masih hidup di dunia yang fana. Tetapi secara keimanan kita pada Yesus Kristus,
Kita adalah warga negara kerajaan surga, warga negara Yerusalem yang baru dengan Yesus Kristus sebagai Raja dari segala raja di sepanjang masa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Kita menantikan juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan di dalam Dia. Kita menunggu kedatangannya yang kedua kali untuk membawa tubuh kemuliaan kita dalam kehidupan baru yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di sana di kerajaan surga. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah tindakan kita sebagai orang yang percaya? Karena itulah saudara yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya, yang pertama sekali kita diingatkan bahwa kita berbahagia. Berbahagialah kita yang tidak tergiur dan juga tergoda dan terperangkap oleh bujuk rayu dan juga ajaran sesat dari pengajar yang palsu, atau pemabuk, atau pengumbar hawa nafsu, penjahat, penipu, pembohong, dan pendusta, karena dia sudah menyediakan bagi kita bagian upah yang besar di surga. Yang kedua, saat ini berbahagialah kita yang tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan menunggu tubuh kemuliaan kita di dalam Dia, karena Dia sudah menyediakan bagian kehidupan baru yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang di sana di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, saat ini bahwa kita berbahagia yang setia untuk beribadah, yang setia untuk berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan, serta menyembah, memberikan persembahan dan melayani firman Tuhan, karena Dia sudah menyediakan bagian kehidupan yang kekal, yang aman, tentram, damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita juga yang di surga. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu sebagai orang yang percaya, marilah kita untuk tetap teguh di dalam iman, walaupun situasi yang kita hadapi tidaklah menentu. Kita harus selalu ingat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah suatu proses menuju kemuliaan di surga kelak yang telah disediakan untuk kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 123 ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan anugerah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, membolehkan kami menikmati pagi yang indah ini dan juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan walaupun kami menghadapi berbagai tantangan. Dan pengharapan kami adalah di dalam kasih Kristus yang memberikan keselamatan di dalam hidup kami. Allah Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami. Biarlah kami melangkah dan melakukan aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah dengan sendiri,
Tetapi di dalam kasih Tuhan, itulah yang memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan penuh syukur dan penuh kekuatan. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, terutama di dalam setiap kehidupan kami. Banyak hal yang kami lalui, serta kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh melaluinya. Dan untuk hari yang akan datang yang akan kami lalui, biarkanlah kami lalui bersama dengan Tuhan, agar kami semakin setia berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan kasih setia Tuhanlah yang memampukan kami hidup di sana dan berharapan di dalamnya. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, terkhusus jemaat-Mu HKBP Resort Medan Johor, yang akan melayani dan juga bekerja di dalam setiap aktivitasnya. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka, memampukan setiap apa yang mereka lakukan menjadi sukacita di dalam keluarga mereka dan juga hidup mereka. Biarlah kami tetap di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, agar kami semakin setia dan juga semakin mendekat di dalam kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.